Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mukadimah ikut ajengan jenggot. Ihtisul kalam, alhamdulillah kita sudah sama-sama hadir dalam dua acara sekaligus. Tapi intinya satu. Pertama adalah acara haul Guru Besar Al-Hikmah Almarhum Kiai Haji Romli Ismail. Yang kedua katanya Milad saya yang ke-47 disatukan semua dalam acara Manaqib Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jalaini Qaddasallahu sirrah. Alhamdulillah sukses. Semua para perawat perwakilan Al-Hikmah dari Sabang sampai Merauke hadir. Mudah-mudahan selamanya bisa hadir. Kiai tadi sudah menjelaskan bagaimana Al-Hikmah, bagaimana dengan Toriko, bagaimana manaqibnya, bagaimana zikirnya, harus sudah paham sebetulnya. Ya. Itu alhamdulillah. Kalau kita mau usaha, jelas harus punya modal. Abah menekankan pada kita bahwa perkenalkan talqin sampai ke pelosok daerah. Bukan mereka tidak mau talqin, karena memang tidak ada yang memperkenalkan talqin kepada mereka. Wawasan mereka untuk mengenal talqin biasanya terbentur dengan ketakutan. Dan saya mah masih kene hayang hidup. Kenapa harus ditalqin? Yang saya tahu ditalqin itu setelah mati atau sedang sekarat, kok gua masih hidup diajak talqin. Maka sistem dakwah yang kita laksanakan ini, apa yang ada di Manaqobah, jangan kasih ilmu. Kalau orang tidak mau ilmu, kasih yang lain. Modal dakwah kita bukan kita kuning. Modal dakwah kita bukan pakai uang. Modal dakwah kita hanya punya dengan Al-Hikmah. Silahkan sekemampuan kita. Bagi para perawat, pembina Al-Hikmah dan seluruh dewan-dewan Al-Hikmah yang paham dengan Al-Hikmah, silahkan tawarkan Al-Hikmah. Ending akhirnya adalah bagaimana menjadikan ikhwan tersebut bertoriko. Gitu. Karena satu-satunya di dunia, ya, yang saya pahamnya, apa paham ini adalah bahwa Rasul hanya mengijazahkan satu ilmu. Ya, Rasul hanya mengajarkan satu ilmu. Lakinu mau takum di kaulila ilaha illallah. Di situ ilmu satu-satunya yang diajarkan, yaitu dengan cara talqin dzikir. Selebih daripada itu, semua adalah pengembangan daripada itu, daripada talqin. Yang menjadi tujuannya adalah agar jadi media semua di bawah la ilaha illallah atau di bawah talqin dzikir la ilaha illallah sebagai media untuk masuk ke dalam la ilaha illallah. Media. Silahkan para pedagang cabai, saya bilang tadi, itu fasilitas dakwah cabai buat orang masuk toriko. Silahkan pedagang sayuran, itu adalah media atau fasilitas dakwah kita untuk mengajak tukang sayur masuk ke dalam toriko. Semua fasilitas. Fasilitas. Maka kalau ada orang yang mengecek, kok sudah bertoriko, belajar Al-Hikmah, kok sudah
al-hikmah, belajar toriko, ada begitu juga kembali. Tadi sudah dijelaskan. Ya, benar kata kamu, di lembok wae, haram wae. Gitu kan? Harus begitu. Jangankan asapnya haramnya gue lembok. Nah itu mah orang agama bukan begitu. Sayang ini fasilitas. Lebih banyak kita mendakwahkan zikir. Silahkan. Di mana kita duduk bicara zikir, duduk bicara awas, duduk bicara rasa, ngobrol bicara zikir, ngobrol bicara awas, ngobrol bicara rasa. Hanya itu saja. Ketika tidak mempan dengan itu, ngobrol dengan hikmah, ngobrol dengan sirul hikmah, ngobrol dengan kebahagiaan. Seperti itu. Bagaimana caranya saya? Yang penting endingnya adalah taati zikir. Sering Abah mengulas bahwa seorang mukmin yang belum bertorikoh itu belum Islam, belum masuk Islam. Kenapa? Dasarnya yang sering disampaikan adalah surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, masuklah kalian ke dalam agama. Siapa yang disuruh? Orang beriman disuruh masuk ke dalam agama Islam. Bukan orang kafir disuruh masuk ke dalam agama Islam. Justru orang beriman. Artinya adalah kalau orang beriman belum masuk ke dalam Islam secara kafah, maka belum beragama. Ini bahasa Abah mencontohkan, masuk itu harus lewat pintu. Tidak akan bisa masuk kalau tidak lewat pintu. Pertanyaannya, apa itu Islam? Tadi zikir, artinya orang mukmin yang belum taati zikir belum Islam. Makanya yuk kita tumbuh dengan media yang ada pada kita. Dan kita masih bisa ngaji kitab dia. Biarkan orang mengolok-olok kiai lain lain. Ya? Ngajak orang untuk bertoriko, silahkan. Yang penting kita bergerak, maju terus dengan semangat, memberikan pengetahuan kepada mereka tentang tauhid, bahwa itu sangat penting untuk kehidupan dunia dan akhirat. Yang kedua, kalau dilihat mereka nih, seluruh waktu tadi, ahli paling besar di mana-mana ibu anak ada. Sebesar itu luar biasa. Kalau ditorikokan, dan memang itu bisa seperti itu, akan mentorikokan ahli. Dari dulu, bukan sekarang saja. Dari sebelah zaman abang, makanya kalau mau kaya dulu, maaf, kalau mau kaya, ngapain haji ada dibawa ke Suria Raya dengan ongkos satu orang buat kamu naik bus, sekali rombongan 3 bus 4 bus, gitu kan? Mending diurus di sini. Tapi karena ketidaksanggupan untuk membawa ribuan ruh murid-murid al-hikmah ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pusat pendidikan al-hikmah menyerahkan seluruh ribuan muridnya kepada pengusaha Hadrat Syekh Muhammad Abu Daud Syekh Al-Masris. Apa tujuannya? Hanya beliaulah yang sanggup membawa ribuan ruh kepada Allah. Saya mah sudah ampun, tersanggup. Boro-boro mau ribuan ruh, saya sendiri aja ruhnya masih bolak-balik antara mulut ke kayut, kayut ke mulut. Nggak nyampe ke Allah kalau bukan Allah yang menyampaikan. Kenapa harus ke Abah Aus?
Karena Abaos mursyid, Sultan Aulia yang mampu membuka gembok pintu langit sampai terbuka ke atas. Dan bagi orang yang menghadap ke beliau, tidak ada sekat antara dirinya dengan Allah. Yang kedua, minimal, bahkan bagi saya maksimal, kita memiliki orang atau hamba Allah yang sanggup membersihkan dosa-dosa muridnya. Yang jelas dengan alat pembersihnya, yaitu apa? La ilaha illallah. Hanya mursyid yang punya. Karena di dunia hanya satu yang memiliki, yang berhak, yang menjadi pembaharu iman, yang mampu memasukkan kalimat inti yaitu tauhid, hanya Syekh Mursyid. Karena semua manusia tidak akan sampai kepada Allah kalau dalam dirinya masih terhalang kotoran-kotoran dosa. Macet karena makhluk. Artinya macet karena makhluk itu mentinggalkan dunia daripada mikirin. Ingat terus kepada urusan dunia daripada ingat kepada itu, ruh kita macet tidak sampai kepada Allah. Terutama kotor jiwa, raga dan batin kita sulit untuk sampai kepada Allah, maka disitulah fungsi mursyid untuk membersihkan diri hamba Allah agar sampai kepada Allah, disampaikan oleh Syekh Mursyid itu sendiri. Yang kedua, kenapa orang alim harus dibawa ke mursyid? Minimal punya figur, minimal, bahkan maksimal. Figur apa? Contoh buat kita, contoh dalam kehidupan sehari-hari, contoh untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Tidak sembarangan melakukan ibadah tanpa melihat contoh yang ada. Bahkan Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian semua sebagaimana engkau melihat aku salat. Lalu siapa yang pernah melihat Rasul salat? Bagaimana Rasul melaksanakan salat? Nah, kalau kita tidak pernah melihat Rasul salat atau mencontoh Rasul ibadahnya, lalu bagaimana gerak ibadah kita? Apakah sama seperti Rasulullah? Jelas tidak mungkin. Maka dari itu kita sandarkan dewa-dewa kalimah untuk bertoriko agar bisa mengikuti cara ibadah seperti Rasulullah yang dicontohkan oleh pemirsa Abah. Itu Anda. Nah, lamun paham, kalau paham, wayahna para ikhwan akhwat alimah harus rajin mengikuti tata cara ibadah, mulai daripada sunnah, wajib, manakib, dzikir, khotamah. Ya, semalam saya kasih tahu di mana, di Angke. Pamersa Abah Awas mengutip bahasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau kamu menjilat telunjukku dengan baik, maka hidupmu tidak akan kelaparan. Secara dunia, artinya apa yang diperintahkan, dicontohkan, dan ditunjuk aturannya oleh Syekh Mursyid, lalu kita mengamalkan dengan baik, jelas tidak akan susah. Ya, dalam malam di sini saya contohkan bagaimana rupanya Nabi Yunus alaihissalam dalam kehidupannya selalu susah karena tidak didukung oleh umatnya ketika itu. Sempit hidupnya, larilah Nabi Yunus dimakan apa? Ikan dur atau ikan paus. Les, ditelan, menjerit di dalam mulut ikan.
Apa yang dibaca? La ilaha illa anta. Itu yang pemirsa Abbas taruh di khotama itu amalan Nabi Yunus alaihissalam, di mana ketika kita menemukan kesempitan hidup, baca khotamanya sampai ke situ. Ketika aturan itu kamu zina dengan baik, maka hidupmu tidak akan kelaparan. Ini banyak kemauan, tapi khotamanya tidak banyak. Mau loba kahayang, tapi kadae orang banyak kemauan, solo kami nah. Benar tidak? Kalau mau orang sehebat apapun kamar tidur, kata para sahabat, kasurnya aja 27 juta, kamar itu tetap disebut kamar mayat. Karena apa? Tempat tidur adalah tempat orang mati. Karena orang tidur sama dengan mati. Orang tidur tidak butuh makan, orang mati sama tidak butuh makan. Nah kalau tidur terus berarti mati terus. Nah kalau mati terus berarti tidak butuh terus hidupnya terus. Gitu ya. Apalagi kita sebagai orang Toriko, kata para sahabat, tak kenal maka tak sayang. Mau kapan lagi untuk kenal? Kalau bukan dari sekarang. Kenal sama siapa? Sama ruh atau pengamal Torikot yang sudah pergi lebih dulu meninggalkan kita. Siapa mereka? Para aulia Allah, para solihin, para ulama-ulama soleh yang sudah mengamalkan manakiban, yang sudah mengamalkan khotaman, yang sudah mengamalkan tawasulan dan sudahnya, yang sudah pergi mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenali dia, kata para sahabat. Bagaimana kan pengenalnya? Rajin-rajinlah kita berkumpul di tempat manakib, rajin-rajinlah kita berkumpul di tempat khotaman, sering-seringlah kita tawasulan bersama mereka. Maka ketika itu dibaca, ruh mereka yang sudah pergi berkumpul bermuwajahah di depan kita. Kalau sudah bermuwajahah berkumpul, otomatis walaupun kita tidak melihat mereka, mereka mengenal kita. Kalau sudah mengenal kita, raga ruh kita lepas dari jasad, kembali fadhuli fi ibadi, kumpullah dengan hamba-hambaku nanti di sana. Kata Allah seperti itu. Bisa kumpul, kenal dengan mereka kalau kita sering kumpul ketika kita masih hidup di alam dunia bersama ruh yang sudah hilang. Lepas ruh kita dari jasad, fadhuli fi ibadi, berkumpul kata Allah dengan hamba-hambaku. Siapa hamba itu? Ya jelas orang ulama-ulama soleh, pengamal manakib, pengamal khotaman, pengamal tawasul. Lalu setelah itu wadkhuli jannati, digiring orang masuk menuju hadrat Allah Subhanahu. Jadi mau kapan lagi kenal dengan mereka? Saya kenal dengan mereka, amalkan apa yang sudah diamalkan mereka yang sudah mendahului kita, maka mereka berkumpul di tengah-tengah kita. Tadi disebutkan bahwa dalam manakib itu ruh para wali hadir di tengah kita, para sahabat hadir di tengah kita, Syekh Abdul Qadir Jailani hadir di tengah kita. Itu maksudnya. Lebih lama, lebih sering kita berkumpul dengan mereka, maka semakin kenal dengan mereka, semakin tidak akan tersesat kehidupan kita sampai akhir. Tapi kalau kita tidak pernah khotaman, malas manakiban, dikirna dihitung baik, tilu-tilu baik, bahkan cara tawasul dikira-kira, mana bisa kenal dengan mereka? Mungkin lepas ruh dari jasad kita, berkumpul, kikuk, ini siapa, itu siapa, aku gak kenal. Kenapa? Karena di dunia kita belum mengenal mereka.
Maka saya ibaratkan begini, kalau kita ke satu kampung, pergi ke satu kampung, di kampung itu tidak ada yang kenal, apakah kita mudah untuk dikasih kopi sama mereka? Atau minta makan sama mereka? Agak kikuk mungkin kita juga. Beda kalau kita masuk kampung, kita ada kenal di situ, tidak akan lapar mungkin. Langsung disambut sama teman, dikasih kopi, dikasih apa? Kenapa? Sudah mengenal. Paham gak Pak? Sering-seringlah kita bertemu mereka dengan mengamalkan apa yang bisa diamalkan mereka. Sehingga nanti ketika ruh kita lepas dari jalan, kembali ke hadirat Allah, kumpul bersama hamba-hamba Allah, saling mengenal. Utamanya kita berkumpul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena beliau juga pengamat la ilaha illallah. Lalu bi ibadi wa nuli jannati. Alhamdulillah. Kalau ingin berkumpul dengan ahli silaturahmi, silakan di sini. Ya. Silsilah alimah sudah masuk dalam tarikh. Kata Abbas, cukup itu oke. Cukup itu saja. Ya. Kecuali yang 2 minggu, sabar amalkan pakai tawasul yang 2 minggu. Setelah 2 minggu tawasul itu lepas, masuk tawasul, pakai tawasul yang 7. Tawasul qariqah. Ya. Jangan ditambah, jangan dikurang gitu. Aturan dari guru. Itu aja mungkin ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya dalam memperingati haul guru besar Al-Hikmah. Mudah-mudahan kita diberi segalanya, semua yang selamanya di barokati Abaus Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyyina Habibillah, wa sallam.